warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pagi hari ini saya menyapa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Subhanahu wa taala kekuatan, kesempatan, kesehatan, kenikmatan jasmani dan rohani yang sempurna, yang dengan kesempatan dan kenikmatan itu kita bisa mempergunakannya dalam rangka amalia sholih, amalia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Dan saya juga berpesan kepada diri saya pribadi agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dimanapun kita berada dan senantiasa berusaha sekuat mungkin menolak setiap kemaksiatan yang mungkin datang menghampiri kita, dan kita mudah-mudahan dijauhkan daripada perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 itu, yaitu wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena salat yang benar itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Dan wala zikrul akbar, sesungguhnya salat itu ibadah yang paling agung untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, melanjutkan edisi pembahasan sebelumnya, yaitu masih di bekal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para penuntut ilmu pengetahuan, memasuki bagian yang kedua, yaitu cara menuntut ilmu pengetahuan. Cara menuntut ilmu pengetahuan kita telah masuki hadis yang ke-13 yang telah lewat. Maka pada kesempatan ini akan memasuki hadis yang ke-14 insyaallah, yaitu menanyakan hal yang tidak dipahami ketika sedang berlangsung forum kajian ilmu pengetahuan, ta'lim ataupun sebuah wadah pembelajaran. Jadi jika seorang peserta atau dalam satu kajian itu tidak ada yang bertanya, maka salah satu peserta yang hadir itu diwajibkan untuk bertanya. Tujuannya agar sesuatu yang belum jelas tadi ketika terjawab atau dijawab oleh masyaikh-nya atau oleh ustadz atau kiai, maka akan lebih memperjelas apa yang menjadikan ketidakjelasan dalam suatu kajian atau taklim. Tapi jika telah jelas, maka tidak perlu ditanyakan kembali karena akan menjadikan yang sudah jelas itu menjadi tidak jelas. Langsung saja teman-teman sekalian, bagian ke hadis ke-14, menanyakan hal yang tidak dipahami. Ini cara untuk menuntut ilmu pengetahuan ya, bagian yang kedua daripada bekal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para penuntut ilmu. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengisahkan riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang pernah meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Kuntu rajulan mazza'an fa amartul Miqdad ibn Al-Aswad an yas'alan Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam fasa'alahu faqala fihil wudu', rawahul Bukhari. Artinya, aku adalah seorang laki yang sering mengeluarkan air madzi, lantas aku meminta Al-Miqdad untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ya, Ali bin Abi Thalib itu sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istrinya adalah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia malu untuk menanyakan itu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat tingginya kedudukan putri beliau. Maka beliau menitipkan pertanyaan lewat orang lain. Ini bagian daripada kesunahan yang dianjurkan ya. Kalau kita mau bertanya langsung malu, kita bisa menitipkan pertanyaan kepada lewat teman kita misalnya itu. Kalau misalnya di suatu forum ibu-ibu atau kajian muslimah ada yang malu mempertanyakan secara langsung, bisa dititipkan nanti. Tidak di forum yang terbuka, teman, mungkin lewat surat ataupun lewat media sekarang seperti WhatsApp itu kan bisa di inbox ataupun bisa di surah pesan biasa gitu ya, inbox di pesan biasa yang bukan WA ataupun bukan WhatsApp atau bukan Messenger seperti itu, via Facebook ataupun yang lainnya, atau bisa di Instagram, mungkin disembunyikan namanya. Jadi menutupi kemungkinan jika ada sesuatu yang memang cukup sebagai aib, cuman menyangkut masalah fikih pengetahuan, maka juga wajib ditanyakan. Lantas aku minta Al-Miqdad untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Lanjut Ali bin Abi Thalib, beliau menjawab, ya hanya perlu berwudu. Nanti pembahasan lengkapnya ada di fikih ya. Gitu. Selain berwudu, nanti kalau misalnya terkena majis tadi, terkena pakaian, bagaimana nanti? Itu jumlahnya berapa banyak? Yaitu apakah harus dibersihkan secara bersih langsung ataupun cukup dipercikin air saja dengan air yang mengalir, misalnya dibersihkan air yang mengalir. Nah, itu terus nanti baru dia setelah membersihkan air yang keluar tadi berupa madzi, baru dia berwudu, bersuci dan melakukan sholat. Validitas di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya pada pembahasan Kitabul Ilmi nomor 132. Lalu beliau juga mencantumkannya kembali nomor hadis 178 dan 269.
Intisari atau makna hadis ini, riwayat hadis ini mengajarkan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat bahwa bertanya adalah bagian dari kunci pengetahuan. Maka jika ada satu taklim tidak ada yang bertanya, maka saya sudah menyebutkan di awal tadi, bisa sangat kuat pengajarannya untuk bertanya, ya kan? Hal ini penting ditradisikan dalam suasana pembelajaran demi melahirkan pemahaman, yang baik dan paripurna. Para penuntut ilmu tidak boleh merasa malu untuk menanyakan hal yang tidak dipahami, sekalipun hal yang akan ia tanyakan adalah dalam kondisi tertentu mesti diwakilkan. Aktivitas tanya jawab ini tentunya berlangsung pada sesi yang telah disediakan, tidak memutus materi taklim yang tengah disampaikan. Allah Ta'ala bisawab. Jadi itu ya, ada adabnya, nanti ada pembahasan di hadis yang ke-15, itu materi hadis 19 tidak menyela saat taklim berlangsung. Itu ada adabnya sendiri. Jadi ketika sedang ada pengajaran lebih baik diberikan arahan, nanti pertanyaan bisa ditulis di kertas, ataupun sesi tanya jawab ada setelah materi berakhir. Akan lebih menyempurnakan materinya. Kalau diputus di tengah-tengah nanti materinya bisa terpotong dan nanti bisa ketika menyambung kepada materi yang berbeda. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, keridhaan kepada kita semua. Ya, sama-sama doakan. Ini hari Senin ya. Mudah-mudahan di hari tanggal ke-16 bulan Dzulqa'dah ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan menghindari perbuatan maksiat, meningkatkan amalia ibadah, yang dimana di bulan Hurum ini berpuasa ataupun ibadah lainnya itu ditingkatkan amaliyahnya, pahalanya setara dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, mempertahankan, atau seperti kondisi orang yang menuntut ilmu, menyampaikan ilmu pengetahuan itu juga sama, pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau mempertahankan negara dari tangan para penjajah yang sedang menyerang suatu negeri. Walaupun dalam dekade ini kita jumpai hampir tidak ada, cuman di zaman-zaman yang terlampau dahulu ada terjadian yang demikian, maka kita semua akan mendapatkan pahala yang besar luar biasa dengan menuntut ilmu pengetahuan, karena sejajar seperti orang berjuang. Dan menyampaikan tentunya bagian daripada kewajiban, dan setelah kita paham pun, setelah kita mendapatkannya juga kita akan berkewajiban menyampaikan kembali di kalangan terdekat, kerabat, adik kerabat, keluarga, dan teman-teman dan tetangga tentunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran dari Allah dan Rasulnya, jika ada kekeliruan saya mohon dimaafkan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.